Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bersyukur pagi hari ini kita bisa mempelajari firman Tuhan bersama-sama melalui program Roti Gembala. Pagi hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan judul Menajamkan Sesama. Kalau dari judulnya Menajamkan Sesama, saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti teringat satu ayat. Kita langsung baca saja ayatnya di dalam Amsal 27 ayat 17 terjemahan baru. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ini ayat sangat terkenal, dan kalau saya bacakan ayat ini mungkin sebagian besar dari kita akan langsung dibawa pada ingatan tentang satu ilustrasi seseorang yang membawa nampan, dan di atas nampan itu ada gelas-gelas kaca yang berdekatan. Nampan, jadi orang bawa nampan, di atas nampan itu ada gelas-gelas kaca gitu. Ketika orang itu berjalan, maka gelas-gelas yang berdekatan tadi itu saling bersentuhan dan menimbulkan bunyi-bunyian, ting 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 ting. Dan itu menggambarkan situasi kita ketika kita ada di dalam sebuah komunitas. Dalam hal ini kita bicarakan komunitas rohani, yaitu gereja atau sel atau persekutuan doa. Maka mau tidak mau kita akan berhadapan dengan orang-orang yang bersinggungan dengan kita karena berdekatan. Karena jaraknya berdekatan, jadi seperti gelas tadi itu saling berbenturan, menimbulkan bunyi, menimbulkan gesekan. Dan selalu ayat ini ketika disampaikan, maka pesannya adalah gesekan yang terjadi antara anggota satu dengan anggota lain, antara jemaat satu dengan jemaat lain, itu akan menimbulkan suatu bunyi-bunyian. Dan itu artinya gesekan itu akan membuat kita semakin dewasa. Diartikan seperti itu. Kita akan melalui gesekan yang terjadi dengan sesama kita akan semakin matang, kita akan semakin sabar, kita belajar rendah hati, kita belajar mengalah dan segala macam. Yang intinya adalah manusia menajamkan sesamanya. Itu diartikan ketika seseorang harus ada dalam satu komunitas dan harus berurusan dengan orang-orang yang tidak cocok dengan dia, dengan orang-orang yang berbeda pendapat, berbeda latar belakang pendidikan dan segala macam, maka akan terjadi gesekan-gesekan. Dan ini wajar, karena Tuhan mau pakai orang lain untuk membuat kita semakin tajam, semakin matang rohani kita. Bapak Ibu Saudara, tapi satu hal yang saya kagum mengenai firman Tuhan, kalau kita baca Alkitab, satu ayat, hari ini kita baca, kita dapat sesuatu dari ayat itu, lalu bulan depan mungkin kita ketemu ayat yang sama, tapi kita bisa mendapatkan pemahaman yang berbeda. Tahun depan kita baca ayat yang sama lagi, tapi bisa jadi Tuhan bukakan sesuatu yang berbeda lagi. Itulah bedanya Alkitab dengan buku-buku pada umumnya. Karena Alkitab bukan sekedar buku, tapi itu berisi firman Tuhan yang hidup. Maka berapa kali pun kita membaca, Tuhan bisa bukakan atau singkapkan sesuatu yang baru bagi kita. Dan bagi hari ini izinkan saya untuk membahas ayat ini, Amsal 27:17 ini, dalam satu perspektif yang berbeda. Kalau tadi kita lihat manusia menajamkan sesamanya, itu artinya manusia yang mungkin kita harus temui, manusia yang menjengkelkan, manusia yang tidak cocok dengan kita, manusia yang mungkin buat kita itu merugikan, yang hal-hal yang negatif itu Tuhan pakai untuk menajamkan kita. Maka pagi hari ini saya akan bawa kita semua masuk dalam pemahaman yang lain mengenai manusia menajamkan sesamanya. Kita baca dulu ayatnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 terjemahan baru. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengatakan kita harus menasihati seorang akan yang lain dan saling membangun. Kalau kita mau merenungkan kata menajamkan sesama, seseorang itu jadi tajam bukan hanya karena dia mengalami hal yang buruk, bukan hanya karena dia mengalami gesekan lalu dia belajar dari itu, tidak, tapi dari hal yang positif yang dia terima dari orang lain pun seseorang bisa menjadi semakin tajam. Artinya apa?
kita tidak harus mengalami sesuatu yang tidak enak atau yang negatif tadi, perselisihan, perbedaan pendapat, dan sakit hati, kecewa, dan lain-lain untuk membuat kita semakin tajam. Tapi melalui kegiatan saling menasehati dan saling membangun, itu bisa tercapai. Artinya apa? Kalau kita mau saling memperhatikan satu dengan yang lain sesama jemaat, kita mau saling menasehati. Kalau kita lihat ada teman kita, ada saudara seiman kita, mungkin melakukan hal yang keliru, mungkin dia tidak sadar kalau itu salah, tapi itu sudah salah, maka kita akan menasehati dia empat mata. Kita memperhatikan orang ketika orang mengalami kesusahan, seperti yang pernah saya sampaikan, kita menjadi pendengar yang baik. Kita membawa kebaikan bagi orang lain, kita menolong orang yang kesusahan. Gak usah jauh-jauh, di dalam keluarga kita saja, atau di dalam keluarga rohani kita. Jika kita mau saling mengusahakan kebaikan bagi orang lain, saling menasehati, saling membangun seperti ayat ini katakan, maka sebenarnya kita sedang mempertajam sesama kita. Kita sedang menajamkan sesama kita, bukan melalui gesekan, bukan melalui perselisihan, perbedaan pendapat, bukan melalui permasalahan, tidak, tapi melalui kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, melalui kegiatan saling membangun, saling menasehati, saling mengajar kebenaran firman. Jika kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa ayat ini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, punya dua sisi. Yang satu sisi mengajar kita bahwa melalui hal yang negatif pun kita bisa ditajamkan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan menjadi semakin mulia. Tapi satu sisi lain, mari kita ambil bagian untuk Tuhan pakai menjadi pribadi yang menajamkan sesama kita melalui perbuatan baik kita dengan cara saling menasehati dan saling membangun. Kalau kita peduli kepada sesama kita, kalau kita peduli, punya empati kepada saudara kita, kalau kita peduli, kita mau dengarkan saudara kita yang bercerita, kita mau tolong yang kesusahan, kita mau mendengarkan ceritanya, meskipun kita belum bisa tolong pun, kita doakan mereka, kita memperhatikan, kita menasehati, itu pun sudah menjadi salah satu bentuk bahwa kita adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menajamkan sesama kita. Karena itu Bapak Saudara, firman Tuhan pagi hari ini hanya 2 ayat, poinnya juga singkat, sederhana, bahwa pagi hari ini Tuhan mengajak kita semua untuk menjadi alat yang menajamkan sesama, bukan melalui gesekan atau perselisihan atau perdebatan atau apa, tidak, tapi melalui perbuatan baik kita, melalui perhatian kita kepada orang lain, melalui pertolongan yang kita berikan kepada orang lain, sesama kita, di dalam lingkungan keluarga dulu, kemudian keluarga rohani kita, maka kita sudah menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menajamkan sesama kita. Berbahagialah Bapak Saudara sudah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan kemudian melakukannya. Dan segala hormat, pujian, kemuliaan kembali hanya kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, pagi hari ini firman Tuhan mengajar kami, mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menajamkan sesama kami, bukan melalui perdebatan, perselisihan, permasalahan, atau gesekan, tapi melalui perbuatan baik kami, melalui perhatian kami, melalui saling menasihati, saling membangun, maka kami akan menjadi alat Tuhan untuk menajamkan sesama kami. Terima kasih Bapak, tanamkan, meteraikan firman melalui kami, jadikan kami pelaku firman setia. Pagi hari ini nama berdoa setiap jemaat Tuhan pimpin, apapun yang menjadi permasalahan jemaat Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri jalan keluar tepat pada waktunya Tuhan beri penghiburan. Tuhan pimpin hari ini langkah kami selalu bersama Tuhan, sehingga kami berkemenangan bersama Tuhan. Ini doa kami serahkan semua tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.